Ke-192, Kebakaran. Hari ini adalah hari pernikahan Shirley. Mr. Ward yang sudah kembali langsung berusaha membuat putrinya bahagia dengan menyewa salah satu hotel yang tak kalah mewah dengan hotel-hotel milik Alvano. "Apa papa pinjam ke ban?" tanya Shirley yang sudah cantik dengan gaun pengantinnya. "Jangan dipikirkan ya sayang, yang penting putri mama bahagia." Shirley mengangguk. Sebenarnya dia ingin menikah secara sederhana saja. Tapi papanya sudah terlebih dahulu merencanakan semua ini. Terpaksa dia menerimanya. "Apa kau yakin dia adik dari istrinya pengusaha kaya raya?" "Tentu, Mam. Aku sendiri yang mendengar istrinya Alvano sendiri yang mengakuinya. Meski mereka cuma saudara tiri. Pokoknya Mami nggak mau dia porotin kamu ya. Jangan sampai setelah menikah kau yang membayar semua cicilan keluarga mereka." Pria yang akan menjadi suami Shirley tersenyum dan segera melangkah dari sana. Mr. Ward mengundang rekan kerjanya dan beberapa orang penting lainnya. Sementara keluarga dari calon mempelainya mengundang banyak sekali tamu undangan. Sementara Anidia saat ini sedang berada di perjalanan, Alvano sedang berada di perusahaan karena ada sesuatu yang penting. Jadilah Anidia datang bersama banyak pengawal dan juga sahabatnya. Seperti permintaan Vio kemarin, dia memakai gaun cantik berwarna putih, begitu juga dengan Anidia. Dia menggunakan dress yang cantik tapi simpel. Di perusahaan Alvano sedang berbicara dengan teman SMA-nya yaitu Revanos, atau Revan. Orang yang dia temui di pernikahan Richard kemarin. "Kau mau ke pernikahan?" tanya Alvano saat melihat penampilan Revan yang sudah rapi. "Ya, salah satu teman bajingan gue menikah. Dan gue gak yakin dia serius menikahi perempuan itu," ucap Revan sambil duduk di depan Alvano. "Kenapa kau berpikir seperti itu?" Alvano memang dekat dengan Revan, karena Revan salah satu temannya yang asik setelah petir. Beberapa bulan yang lalu dia juga sempat menikah, tapi dia mencampakkan perempuan itu karena sebenarnya keluarga mereka gak kaya seperti yang dia bayangkan. Dasar bajingan, umpat Alvano yang diangguki oleh Revan. Mereka mengobrol tentang proyek yang akan mereka bangun. Setelah itu Revan segera pamit karena sejak tadi ponselnya terus berdering. "Semoga berhasil," ucap Alvano setelah mendengar kalau seseorang yang Revan sukai juga ternyata ada di pernikahan tersebut. "Semoga saja. Aku duluan. Kapan-kapan gue datang ke rumah lo buat ketemu bini dan anak lo yang super cantik itu," ucap Revan setelah itu segera keluar dari sana dengan terburu-buru. Dasar buaya buntung, umpat petir setelah kepergian Revan. Alvano menyelesaikan pekerjaannya setelah itu dia juga ikut ke pesta karena di sana ada istri dan anaknya. Di pernikahan Shirley, Rosa dan suaminya menangis setelah melihat pernikahan putri kesayangan mereka. Rosa menangis sambil memangku Vira. "Kenapa nenek nangis?" tanya Vira saat melihat Rosa nangis. "Nenek sedih sayang. Sebentar lagi onti kamu udah ikut sama suaminya. Dan nenek bakal tinggal bersama kakek. Kalau nenek takut tinggal aja di mansion Daddy. Di sana masih banyak kamar yang kosong. Nenek ada teman bermain." Rosa tersenyum. Dia sangat bangga melihat kecerdasan cucu perempuannya itu. Sementara Revano sudah duduk tepat di belakang Anidia selang beberapa meja. "Jangan terlalu berharap. Lo mau hartanya atau tulus mau nikahin tuh cewek?" bisik teman yang tadi memberitahu Revan kalau Anidia ada di sana. "Diam kau bajingan!" bentak Revan yang masih setia menatap punggung Anidia. "Gue dengar-dengar dia kakak tirinya yang nikahan. Lo dengar dari mana?" tanya Revan penasaran. "Dari orang-orang." "Apa karena ini dia mau menikah dengan perempuan ini? Sepertinya benar dia dari kalangan yang kaya. Tapi kenapa mereka menyewa hotel yang biasa saja?" Revan terus menebak-nebak. Kalau sampai benar perempuan yang dia sukai malah diporotin sama temannya, dia nggak bisa membiarkan semua itu. Revan segera bangun dan langsung mendekat ke arah Anidia. "Permisi, apa saya bisa bicara sesuatu dengan Anda?" tanya Revan sopan. "Kalau mau bicara di sini aja," jawab Anidia tanpa menoleh. Mungkin saja laki-laki ini mau bertanya hal yang penting, pikir Anidia. Baiklah, Revan langsung duduk di tempat Xavier duduk tadi.
Apa kau kakaknya Shirley? Anidia menoleh ke arah Revan dengan kening yang berkerut. Maaf, tapi kenapa Anda menanyakan masalah pribadi saya ya? Tanya Anidia heran. Saya hanya mau tahu saja, Nona. Apa Anda benar sudah menikah? Anidia merasa heran. Kenapa laki-laki ini sangat suka bertanya masalah pribadinya, pikir Anidia. Sebaiknya Anda duduk kembali ke tempat Anda, Tuan. Sebentar lagi anak saya kembali. Anidia segera menatap lurus ke depan. Anda mendengarnya, Tuan? Tanya Eve yang sudah sangat geram melihat Revan sejak tadi. Baiklah, semoga hari Anda menyenangkan, Nona. Revan tersenyum meski tidak mendapatkan jawaban dari perkataannya tadi. Tiba-tiba ruangan yang tadinya bahagia mendadak jadi riuh. Lampu tiba-tiba padam dan semua orang langsung panik. Eve cepat ambil Vera, teriak Anidia yang sangat takut terjadi sesuatu pada anaknya, sementara dia langsung menghubungi suaminya. Halo, Al, kamu, teriak Anidia karena tiba-tiba ponselnya jatuh karena seseorang menyenggolnya dengan sangat kencang. Kamu nggak apa-apa? Tanya Revan yang langsung memasang badan karena khawatir terjadi sesuatu pada Anidia. Ruangan yang tadi gelap sekarang langsung berubah menjadi terang karena tiba-tiba ada api yang sangat besar. Ayo keluar dari sini, Revan menarik tangan Anidia agar secepatnya keluar dari sana. Tidak, aku harus mencari anakku dulu. Teriak Anidia segera mencari keberadaan kedua anaknya. Keluar dulu biar aku yang mencari mereka, teriak Revan yang sangat khawatir. Keluarlah, Tuan. Jangan ganggu saya. Biarkan saya di sini untuk mencari anak saya. Anidia memanggil nama kedua anaknya karena Eve belum juga kembali. Mami, di mana Mami Auntie? Tanya Vera yang sudah dibawa lari oleh Eve keluar dari gedung tersebut. Mami sudah keluar, sayang. Jawab Eve sambil teriak. Sementara Vir bersama Pipit dan juga Lisa juga sudah keluar karena pengawal Alvano segera membantu mereka. Alvano yang baru tiba langsung menerobos api yang sangat besar. Al, kita cari dulu di luar, siapa tahu Anidia dan yang lainnya sudah keluar. Teriak Jordan, tapi sama sekali tidak dihiraukan oleh sahabat mereka. Petir dan Jordan langsung mencari keberadaan istri mereka. Dari kejauhan mereka bisa melihat kalau Lisa dan yang lainnya sudah berkumpul. Syukurlah kalian semua selamat, tapi mata Jordan sejak tadi terus mencari keberadaan Anidia yang tidak ada di sana. Di mana Anidia? Petir juga baru sadar setelah memeluk istrinya yang sedang hamil itu. Anidia masih di dalam, pasti dia masih mencari si kembar. Jawab Lisa setelah mendengar cerita Eve tadi. Sementara di dalam, Alvano terus berteriak memanggil nama istrinya. Alvano sama sekali tidak bisa melihat karena seluruh ruangan tersebut sudah terbakar. Dari kejauhan Alvano bisa melihat kalau ada dua orang yang terjebak. Tanpa pikir panjang, dia langsung menerobos masuk ke dalam untuk melihat apa itu istrinya atau bukan. Dan benar saja. Alvano, ucap Revan saat melihat Alvano mendekati mereka. Revan baru saja hendak menggendong Anidia yang udah pingsan. Tapi tiba-tiba, jangan pernah menyentuhnya Revan. Alvano langsung merebut kembali istrinya yang hendak digendong oleh Revan. Apa kau mengenal perempuan ini? Alvano tidak menjawab. Dia segera menutupi tubuh istrinya dengan jasnya dan langsung menerobos api yang menyala berkobar-kobar. Apa perempuan itu istrinya Alvano, batin Revan yang ikut berlari di belakang Alvano. Saat melihat wajah panik Alvano tadi, Revan sudah bisa menebak kalau perempuan yang ada di dalam gendongannya itu sangat penting dalam hidup Alvano. Ke-193, rumah sakit. Alvano segera melarikan istrinya ke rumah sakit. Dia begitu panik melihat keadaan sang istri yang sudah lemes. Apa Mami akan baik-baik saja, Auntie? Tanya Vera yang sejak tadi menangis di dalam pelukan Eve. Mami akan baik-baik saja, sayang. Kan Mami Vera kuat. Eve mencoba menenangkan Vera yang sejak tadi terus menangis karena takut Anidia kenapa-kenapa. Saat ini mereka disuruh pulang terlebih dahulu. Karena Alvano tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada kedua anaknya. Alvano tiba di rumah sakit dalam waktu 20 menit. Dia langsung melarikan istrinya ke ruangan yang sudah disiapkan oleh Richard sebelumnya. Kamu tunggu di luar.
Biarkan kami yang menanganinya. Meski berat tapi Alvano tetap mengangguk. Dia tahu kalau dia ada di dalam sana, pasti akan mengganggu konsentrasi dokter yang sedang bekerja. Rosa dan suaminya juga ikut ke rumah sakit karena panik melihat kondisi Anidia. Sementara Sally sudah dibawa oleh suaminya ke hotel tempat mereka menginap. Kamu yang tenang. Pasti Anidia akan baik-baik saja. Rosa mengguk setelah mendengar perkataan suaminya. Tak lama Richard keluar segera memberitahu kondisi Anidia. Sekarang kondisinya sudah membaik. Tunggu saja beberapa menit lagi. Setelah dia sadar kita akan memindahkannya ke ruang lain. Ucap Richard menepuk pundak sepupunya itu. Setelah itu segera meninggalkan Alvano yang segera masuk ke ruangan Anidia. Sementara Revan juga ada di sana dan mendengarkan semua perkataan Richard tadi. Dia merasa lega karena perempuan yang menarik perhatiannya beberapa bulan ini baik-baik saja. Semoga saja pernikahan kalian langgeng sampai kakek nenek, Kal. Gue yakin lo memperlakukan dia dengan sangat spesial. Ucap Revan yang masih berdiri di sana. Dia tahu bagaimana sifat Alvano sebelumnya. Dan dia sangat yakin kalau Alvano sangat mencintai Anidia. Sementara di luar rumah sakit Mia keluar dalam keadaan yang terlihat murka. Padahal dia sudah berusaha dengan sangat keras. Dan dia juga menghabiskan banyak uangnya untuk melakukan semua itu. Kenapa Alvano selalu saja datang di saat yang tidak tepat? Kenapa juga ada orang yang berusaha nyelamatin jalang itu? Mia benar-benar sangat murka. Dia nggak tahu lagi harus melakukan apa. Berbagai cara sudah dilakukan tapi hasilnya tetap sama. Yaitu gagal. Sementara Samuel dan beberapa anak buah Alvano lainnya sedang mencari dalang di balik kebakaran tadi. Apakah itu murni kecelakaan? Atau ada seseorang yang sengaja melakukan itu semua? 30 menit kemudian Anidia sadar dan langsung berteriak memanggil nama kedua anaknya. Alvano yang memang ada di sana sejak tadi langsung memanggil Richard. Sayang bangun Sweetie. Ini aku. Bangun Honey. Anidia langsung terkejut dan langsung mencari keberadaan kedua anaknya. Di mana si kembar sayang? Tanya Anidia yang terlihat sangat panik. Tenang dulu Sweetie. Anak-anak sudah pulang ke mansion. Mereka baik-baik saja. Jawab Alvano sambil memeluk istrinya yang masih gemetar karena ketakutan. Aku tadi mencari mereka kemana-mana. Tapi mereka... Jangan diingat lagi sayang. Mereka baik-baik saja. Sekarang tenangkan dirimu. Anidia merasa sedikit tenang setelah mendengar perkataan suaminya. Richard masuk dan memeriksa keadaan Anidia. Setelah itu dia juga keluar membiarkan pasangan suami istri itu berdua terlebih dahulu. Kenapa tadi kamu lama sekali datangnya? Tanya Andia saat dia sedang menerima suapan buah dari suaminya. Tadi di perusahaan aku bertemu dengan klien. Dan setelah itu memeriksa beberapa laporan Honey. Jawab Alvano lembut. Jadi bukan kamu yang selamatin aku tadi? Alvano terdiam mendengar perkataan istrinya itu. Lalu istriku ini berharap siapa yang menolongnya tadi? Bukannya menjawab Alvano, malah balik bertanya. Aku pengennya suamikulah yang menolong aku. Alvano tersenyum saat melihat wajah cemberut istrinya. Apa yang kamu ingat sebelum kejadian tadi? Alvano sengaja bertanya seperti itu. Dia ingin melihat apakah istrinya akan jujur kalau tadi ada Revan yang sedang bersamanya. Aku enggak terlalu ingat. Karena yang ada di pikiranku saat itu adalah si kembar. Yang jelas tadi ada yang mengajakku keluar dari sana. Tapi aku menolaknya karena harus mencari anak-anak terlebih dahulu. Baiklah. Habiskan buahnya, setelah itu istirahat, oke? Anidia mengangguk. Sepertinya memang ada seseorang yang merencanakan semua ini. Tapi kira-kira siapa? Tanya Jordan saat mereka sudah tiba di rumah sakit dan berada di depan ruangan Anidia. Ini pasti orang yang selama ini kita cari. Dia sudah muncul lagi. Dan masih sama dengan rencana yang lama. Petir sangat yakin kalau dalang di balik ini semua Mia. Orang yang sedang mereka cari. Sebaiknya kita mencari tahu secepatnya. Jangan sampai Alvano menggal kepala mereka satu-satu. Jordan mengangguk membenarkan perkataan petir barusan. Sudah semalam Anidia di rumah sakit.
Dan hari ini kedua anaknya dan sahabatnya datang berkunjung ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anidia. Kenapa Mami nggak keluar aja semalam? Kan Auntie Eve dan Nenek Rosa ada buat jagain Viela. Ucap Vera sambil nangis di dalam pelukan Anidia. Kan Mami nggak lihat sayang. Mami pikir kalian berdua masih di dalam. Maafin kita ya Mam. Karena kita Mami jadi begini. Ucap Xavier merasa bersalah. Enggak sayang, ini bukan salah kalian. Udah ya jangan salahin diri kalian sendiri. Oh ya ngomong-ngomong apa anak Mami udah sarapan? Udah Mami. Kalau kita nggak sarapan Auntie, Eve nggak bakal antar kita ke sini. Anidia tersenyum mendengar jawaban putranya. Emang kalian nggak mau makan? Kita mau cepat-cepat ke sini untuk lihat keadaan Mami. Tapi tetap harus sarapan dulu dong. Iya, Mami. Setelah itu, Anidia segera sarapan ditemani oleh kedua anaknya. Sementara Alvano sedang melihat rekaman CCTV yang dibawakan oleh Samuel. Mereka melihat ada mobil berwarna hitam yang terus memantau dari arah gedung hotel tempat di mana terjadinya kebakaran semalam. Dan Samuel juga memperlihatkan kalau orang yang berada di dalam mobil tersebut juga mengikuti mobil Alvano sampai tiba di rumah sakit dan sempat masuk. Apa kau mengenal perempuan itu? Tanya Jordan penasaran. Tidak, ini pertama kalinya aku melihat wajah wanita ini. Mereka semua bingung. Siapa lagi kali ini? Apa mungkin dia orang yang sama? Tanya petir. Sepertinya iya. Kita harus terus mengawasi perempuan ular ini. Bawa dia ke markas hari ini, juga ucap Alvano tegas. Petir dan Jordan saling pandang satu sama lain. Apa kau yakin? Alvano menatap ke arah petir. Sejak kapan petir melihat keraguan di dalam diri Alvano? Baiklah, kita akan membawa jalang ini secepatnya ke markas. Sementara Mia saat ini sedang berada di rumah kekasihnya. Kau melakukan kesalahan yang luar biasa, Mia. Kali ini kau nggak akan lolos lagi dari tangan iblis itu. Kau menyumpahiku agar segera ditangkap. Tanya Mia marah. Tanpa aku doakan pun kau akan segera ditangkap. Jangan libatkan aku dalam masalahmu kali ini. Mia terpaku mendengar jawaban dari pria yang selama ini tergila-gila padanya. Kenapa hari ini dia lepas tangan begitu saja? Kenapa kau berubah? Aku sudah capek memperjuangkan seseorang yang sama sekali tidak menginginkan aku. Percuma aku berusaha membuat kamu nyaman. Tapi kamu sendiri tidak pernah ingin hidup bersama aku. Tapi aku sedang berusaha untuk menerima kamu. Kamu terus berusaha dan berusaha. Kalau kau sedang berusaha menerima aku, kau tidak akan berusaha juga untuk tetap menghancurkan keluarga Alvano. Mia terpaku mendengar perkataan pria yang sudah dia manfaatkan selama ini. Maafkan aku, Jor. Aku benar-benar gak bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi aku mohon tetaplah berada di sisiku, meski sebagai sahabatku. Maaf, Mia. Aku gak bisa. Kalau sekedar sahabat aku bisa mencarinya di luar sana. Banyak yang ingin jadi sahabat aku. Setelah mengatakan itu pria tersebut segera mengambil jas dan kunci mobilnya dan segera keluar dari sana. Rego, kenapa hidup aku selalu saja begini? Kenapa aku nggak pernah bahagia? Teriak Mia sambil menjambak rambutnya frustasi.